yang mana beliau menjadikan pribadinya, beliau menjadikan dirinya sebagai suri tauladan, sebagai contoh panutan yang perlu dianuti dan wajib dituruti. Dengan adanya demikian, tentu bagi lawan-lawan di bidangnya atau kita sebut lawan politiknya, dan kita mengetahui teritorial daripada Madinatul Munawwarah atau Yasrib sebelum kedatangan Rasulullah, di mana di sana ada 3 dimensi. Yang pertama, kaum syirkah, para penyembah berhala, penyembah patung. Yang kedua, kaum monoteis, yaitu ahli-ahli kitab, pemegang Taurat, para pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang mana kaum inilah disebut-sebut kaum monoteis atau kaum tauhid. Jadi orang Yahudi inilah orang yang berketuhanan satu, yang mengharapkan daripada Tuhan satu tersebut kembalinya kerajaan Tuhan. Dan kita alhamdulillahirabbil alamin, pemikiran kita sebagai muslim mengetahui, dan nanti kita akan tahu makna yang terkandung dalam ungkapan yang sering-sering dikatakan pemahaman lain dengan ucapan daripada Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan tarda anka yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum qul innal huda hudallah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kadang-kadang ada perselisihan yang ujung pangkalnya tidak kita ketahui, tapi alhamdulillah dengan diperkenankannya pengajian sejarah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan Islam, kita ketahui bukan agama fanatik, bukan agama egois, bukan tanpa bukti yang otentik, bukti yang sahih, bukti yang jelas. Tapi Islam adalah agama dalil. Dalil yang otentik dan sahih adalah dari Al-Qur'anul Karim. Dengan suri tauladan yang mana kita mengenal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tauladan beliau yang mana kita sering takut dengan sedih, yang mana kita sering jadi momok dengan duka. Tapi kita mengenal dalam hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, wal huznu rafiq, keprihatinan, kesedihan bukan menjadi permusuhan, tapi kesedihan, keprihatinan adalah teman akrab. Apabila sedih sudah menjadi teman akrab, kita mengenal yang namanya teman. Tidak mungkin teman memakan teman. Tentunya kesedihan itu sayang terhadap itu. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahkan wal faqru fahri, kefakiran, kekurangan sandang dan pangan adalah satu kebanggaan menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan teladan demikian, dengan suri tauladan demikian,
sudah tentu yang namanya Yahudi yang mengklaim, yang mengaku bahwa tidak ada umat manusia yang paling unggul di muka bumi ini terkecuali Bani Israel. Dan memang Al-Quran Al-Karim mengiyahkan, membetulkan. Dalam kita lihat dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Bani Israil, inni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai orang-orang Israel, anak-anak Israel, bahwa sesungguhnya aku yang mulia telah mengangkat derajat kalian dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain. Nah, di sini Islam tidak fanatik, tapi diselusuri dan ditelitilah ketentuan satu percakapan demi percakapan, ucapan demi ucapan, dan pada akhirnya ada salah seorang pendeta kaum Yahudi yang menganut paham wahdatul wujud atau monoteis atau tauhid yang bernama Ka'ab al-Ashraf. Ka'ab al-Ashraf ini pendeta yang menguasai Taurat, tapi dengan suri tauladan yang dicontohkan oleh Rasulullah, beliau beriman terhadap Rasulullah dan mengetahui bahwa betul Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus Nabi yang terakhir dari saudara Bani Israel. Saudara Bani Israel, kita mengetahui bahwa Isa adalah keturunan Ishak, Musa adalah keturunan Ishak, Yahya keturunan Ishak, Yakub keturunan Ishak, Daud atau David keturunan Ishak, Ishak keturunan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saudaranya adalah Ismail alaihi salatu wassalam. Jadi yang dimaksud dengan saudara Bani Israel tentunya keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Yang mana kita mengenal Adnan, wal adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah. Adnan tidak asing lagi menurut pakar-pakar ahli keturunan, dinisbatkan keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sekaligus kewaswasan, keprihatinan, ketakutan, kejengkelan, kebencian, rasa frustasi yang menyelubungi orang-orang Yahudi di Yasrib kala itu menjadi satu bahan problema yang sangat besar. Dan pada akhirnya Yahudi pun duduk sejajar, membangun satu barisan yang sangat kuat, membangun satu perbentengan yang sangat tangguh. Dan perbedaan prinsip Yahudi dengan sifat monoteisnya, dengan sifat wihdahnya, satu ketuhanan, Allah adalah Tuhan Moses. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau kita mengenal bagaimana kebencian orang-orang Quraisy terhadap Muhammad alaihi salatu wassalam, kedengkian suku-suku Quraisy terhadap Muhammad dan pengikutnya dikala di Mekah, mereka masing-masing masih mempergunakan akal. Dan kita mengenal As bin Qais atau As bin Wa'il bisa membela Umar bin Khattab dikala Umar bin Khattab pindah mengikuti ajaran Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi As bin Wa'il dengan memakai baju yang kotak-kotak berkata terhadap Quraisy, kalau seseorang mencari sesuatu untuk dirinya, lalu mau apa kalian?
seseorang mencari sesuatu untuk kepentingan dirinya, kalian mau apa? Biarkan. Kebebasan masih dianut oleh para pemimpin-pemimpin Quraisy. Tapi kalau distrik, otoriter, otodidak dimiliki oleh kaum Yahudi di Mesir. Jadi setiap pendeta, setiap penganut agama Taurat duduk bersama. Kalau istilah kita, duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Semua menyerang Muhammad, sehingga polemik yang terjadi antara Muhammad dengan Yahudi semakin sengit dan semakin bengis. Disinilah kekuatan akal yang menjadi dasar agama yang dipegang oleh Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kelihatan cemerlangnya. Dan pada akhirnya orang-orang yang tadinya menjadi musuh, memusuhi, angkat topi kalau istilah kita sekarang. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan insya Allah kita pun nanti apabila kita mengetahui suri tauladan yang dikembangkan oleh Rasulullah, yang dilaksanakan oleh Rasulullah, tidak mungkin yang namanya muslim itu pembohong. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sehingga pada satu saat ada segerombolan orang-orang dari golongan pendeta yang pura-pura masuk Islam dengan tujuan bisa berkumpul, bisa bergaul, bisa memberikan satu kewaswasan, kesangsian terhadap ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Dan pendeta tersebut mengajarkan cerita Rasul-Rasul atau kisah Rasul-Rasul dengan tujuan semoga saja di kalangan kaum muslimin baik muhajirin dan ansor berubah i'tikadnya, berubah keimanannya, berubah keyakinannya. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kepekaannya, ada segerombolan Yahudi yang menunjukkan sifat ketakwaannya, ketaatannya, kelihatannya orang yang beribadah sungguh-sungguh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sering mengadakan bisik-bisik propaganda di dalam masjid. Dengan kesigapan Rasulullah, orang Yahudi ini diusirnya dari masjid. Namun pengusiran Rasulullah tidak menjadikan jera orang Yahudi tersebut dan orang-orang Yahudi yang lainnya. Berkumpullah orang-orang yang masih musyrik dari kalangan Aus dan Khazraj, bahu-membahu bersatu dengan orang Yahudi. Hingga satu saat ada yang sudah masuk Islam dari golongan Aus dan Khazraj sedang duduk-duduk. Dihampirinya oleh seorang pemuda dari golongan Yahudi. Diberitakannya kisah kasih masa lalu tentang bagaimana keunggulannya Khazraj, keunggulannya Aus, dan terjadinya perang Bu'as yang mana telah menewaskan para bapak-bapak di antara kaum Khazraj, para bapak-bapak di antara kaum Aus, dan memang dengan provokator demikian daripada si pemuda Yahudi tersebut, teringatlah memori tentang masa lalu, sehingga terjadilah rasa ego pribadi masing-masing, baik dari golongan Khazraj maupun dari golongan Aus. Hampir-hampir terjadi perkelahian yang seru. Namun berita ini didapati oleh Rasulullah dengan laporannya dari sahabat Rasulullah SAW. Didatanginya mereka yang bertengkar, lalu diperingatkannya bahwa dengan Islam kita sudah bersaudara,
Tidak lagi ada istilah Khazraj dan Aus. Tidak ada istilahnya si hitam dan si putih. Tidak ada istilah orang barat atau orang timur. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Untuk itu bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan kita adalah saudara. Dan memang orang yang dari Aus dan Khazraj tersebut menangis terseduh-seduh di hadapan Rasulullah SAW. Mereka mengakui kealafaannya, mereka mengakui kehilafannya. Dengan suri tauladan yang demikian, maka semakin gigihlah orang-orang Yahudi memerangi Muhammad. Terpikir oleh mereka bahwa yang namanya Muhammad dengan sahabatnya mengalami penderitaan, mengalami kesusahan, mengalami kesukaran, mengalami kesedihan yang berkepanjangan di daerahnya sendiri, ditolak oleh kaumnya sendiri, ditolak oleh bangsanya sendiri, diusir oleh saudaranya sendiri. Terpikir oleh Yahudi akan berkelompok dengan orang-orang Quraisy. Dan memang ada seorang pendeta yang bernama Pinhas. Dia orator ulung, penceramah yang hebat di bangsanya, pendeta yang tangguh di agamanya, berpidato di depan jemaahnya. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang. Orang yang berpenampilan lemah lembut, tidak mudah marah, didengarkannya bagaimana ceramah yang dikatakan oleh Pinhas, pendeta daripada Yahudi. Ternyata isi kandungan daripada metode ceramahnya mengejek-ngejek ajaran Muhammad, sampai mengatakan bahwa kalau betul Muhammad memiliki Tuhan yang kaya, kenapa Muhammad meminta-minta agar menyumbangkan harta bendanya untuk perjuangan? Kalau betul Tuhan Sang Maha Penguasa, kenapa tidak dijadikannya bumi ini emas, intan, mutiara? Dan kenapa ada dalam ayat Al-Quran wa aqridullaha qardan hasanah, hutangkanlah harta kalian terhadap Allah dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipat gandakan hutang harta kalian yang dihutangkan terhadap Allah dengan pelipat gandaan yang sangat besar. Sehingga ucapan dari Pinhas ini tersirat dan tersurat dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu al-aghniya'u. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dzuqu azabal harim. Dan telah Allah mendengarkan ucapan orang-orang yang berbicara bahwa sesungguhnya Allah itu fakir dan kitalah orang-orang yang kaya. Ucapan mereka akan ditulis. Dan bagaimana teori-teori ceramah mereka telah membunuh ajaran-ajaran Nabi dengan cara yang tidak benar. Nanti aku akan mengatakan, makanlah siksa neraka yang sangat pedih. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah didengarnya pidato Pinhas oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bahwa Pinhas ini mengejek ajaran Muhammad, orang yang begitu lemah lembut, dihampirinya Pinhas, lalu ditamparnya muka Pinhas
keras-keras oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Sambil dikatakan, kalau seandainya tidak ada perjanjian antara kami dengan Yahudi, akan kami pukul kepala kamu. Inilah orang yang begitu lugu, orang yang begitu loyo, orang yang begitu lemah lembut, tapi apabila berbicara akidah sudah dihina, maka keimanannya akan muncul. Dan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq ini orang yang menentukan jati diri Islam sampai kita sekarang ini. Kalau seandainya khalifah bukan Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana nasib Al-Quran? Bagaimana nasib ajaran Rasul? Bagaimana nasib kita sekarang ini? Bisa saja nabi-nabi palsu akan bermunculan. Dan kita di saat sekarang ini, apa yang perlu ditakutkan? Apa yang masih diragukan? Al-Quran sudah jelas, Muhammad sudah jelas, Ka'bahnya pun sudah jelas. Kalau seandainya di antara kita ada yang diberi kelebihan rezeki, kita bisa menyaksikan adanya Baitullah, kita bisa menyaksikan adanya makam Rasulullah, kita bisa menyaksikan adanya makam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu, makam Umar bin Khattab radhiyallahu, makam para sahabat Rasul radhiyallahu taala anhum. Mereka pejuang-pejuang tangguh. Tapi kalau Anda perhatikan, di mana makam Musa, di mana makam Isa, di mana makam nabi-nabi yang terdahulu? Inilah satu ketauhidan, satu kesatuan, satu kedaulatan yang akan berkembang di milenium ketiga ini. Dan saksikanlah oleh Anda, washhad bi anna muslimun, dan saksikanlah apabila jiwa-jiwa muslim bangkit, jiwa-jiwa muslim bangkit, yakinlah peradaban, kedaulatan yang dicari oleh manusia sejagat raya ini akan hadir ada di depan kita. Tapi kalau jiwa-jiwa muslim sekedar tipuan, sekedar lipstik, sekedar pembohong, yang mana telah kita lakukan sampai hari ini, bagaimana orang-orang yang mengaku Islam pembohong, dan kita pun termasuk di antara mereka. Nah, marilah kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jalin persatuan demi kesatuan. Kita sadar kehidupan kita ini hanya sementara, sekedar mampir, sekedar numpang lewat, sekedar mengejar kafilah yang telah lalu. Dan insya Allah kita pun akan menyusul mereka. Namun dalam penantian ini, dalam perjalanan ini, janganlah kita tersesat, tidak sesuai dengan arah jalan orang-orang yang telah diberi. Maka ditantarlah pendeta Pinhas oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lalu dilaporkannya oleh Pinhas terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun laporan Pinhas tidak mengutip pembicaraan bahwa dia mengatakan Allah fakir. Kita orang-orang yang kaya, dan buat apa menghutangkan harta terhadap Allah? Laporan ini tidak disertakan oleh Pinhas terhadap Rasulullah. Yang disertakannya bahwa Abu Bakar telah menampar pipi saya. Inilah laporan yang begini sering kita dengar. Maaf, saya juga sering dilaporkan sebagai ajengan yang keras,
Bahkan tidak sedikit yang menyebutkan ajengan yang sesat, dan tidak sedikit suka menyacat-nyacat ulama. Itu laporan Pinhas. Itu laporan pendeta Yahudi. Islam tidak begitu. Buktikanlah kalau misalkan seseorang keras, di mana kekerasannya? Buktikanlah kalau seseorang sesat, di manakah kesesatannya? Buktikanlah seseorang kalau misalkan benar-benar kasar, di mana kekasarannya? Nah, Islam begitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, dengan apa yang telah terjadi terhadap diri kamu. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Celaka yang namanya Yahudi dengan dianulirnya laporan Pinhas oleh Rasulullah dan tidak diiyakannya laporan daripada Pinhas oleh Rasulullah, yang mana Rasulullah setelah perjanjian Madani menjadi pimpinan yang utama di kota Yasrib, segala keputusannya kembali terhadap Muhammad dan kepada Allah. Apabila ada orang yang mau keluar dari penduduk Yasrib, harus sesuai dengan izin Muhammad. Apabila seseorang mau melakukan satu penganiayaan terhadap yang lainnya, harus dinasehati agar jangan sampai terjadi penganiayaan. Barang siapa yang menganiaya terhadap dirinya, maka sesungguhnya dia adalah menganiaya dirinya dan keluarganya. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tidak, malah dipertanyakannya kepada sahabat yang masih awam, yang masih dini dalam akidah. Kalau seandainya Allah Tuhan yang satu, tidak beranak, lalu siapakah yang menciptakan engkau? Diputar-putarnya pembicaraan ini terhadap sahabat-sahabat Rasul yang masih awam. Dipertanyakannya terus pertanyaan ini kepada sahabat-sahabat Rasul yang masih dini dalam akidah. Dan kita pun di saat sekarang ini tidak sedikit yang tidak bisa menjawabnya. Namun setelah pertanyaan demikian sampai terhadap Rasulullah cukup menjawab dengan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah jawabannya apabila ada seseorang yang mau menggoncang-gancing akidah. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Namun polemik terus berkepanjangan, dan pada akhirnya nanti kita akan mengetahui bagaimana tindakan Rasulullah terhadap kaum Yahudi yang sudah dikasihati, bagaimana tindakan Rasulullah yang sudah sepakat menepati janji dan bikin perjanjian dengan sebutan piagam Madani. Insyaallah kelanjutan daripada sejarah Rasulullah alaihi salatu wasallam kita lanjutkan di malam Ahad yang akan datang. Demikian dulu pengajian kita kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita umur panjang untuk menyimak pengajian di minggu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.